Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Cajo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pak Prabowo yang ngajak abang personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya mah 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau Prabowo Gibran menang, ya faktanya dia menang di dalam perhitungan meskipun ada kecurangan, itu nanti kita bisa buktikan, gitu kan? Apakah seperti yang kita bilang kekuasaan itu bukan statement, itu fakta, gitu. Jadi buat kami adalah hal-hal seperti ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk berdemokrasi. Bukan kemudian kita tangisi atau kemudian kita marah-marah, ya kan? Tetapi ini harus kita tindak lanjuti dengan apa yang kita sebagai apa? Apakah nanti misalnya partai kita akan jadi apa? Apakah kita akan rekonsiliasi? Ya kita bukan orang partai, ya kan? Apakah partai mau berkoalisi dengan yang sekarang? Bisa ya, bisa nggak? Tapi itu bukan bisa jadi seperti itu. Bisa ya, bisa nggak, tapi Pak 02 kan udah bejubel juga orangnya. Iya kan, ngapain kita jadi gitu maksudnya kan, pengen kan? Diajak. Nggak ada kita ini orang. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo yang mengajak gimana? Pak Prabowo yang ngajak abang personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya mah 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Kami ini banyak yang nggak bisa. Tapi kalau 02 lewat Pak Prabowo, kalau politik, koalisi itu partai politik, bukan kita. Iya kan? Kalau kita mau apa enggak ya terserah. Itu kan soal individual. Tapi kalau lihat sekarang konstelasi sekarang ini adalah partai politik. Berarti artinya apa? Yaitu soal PDIP dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo. Ya kalau seandainya ini memang real kawan yang menghasilkan itu, dan bukan juga dia yang hanya nawarin kita, kan nawarin 01 juga. Bukan yang nggak mungkin. Bukan mungkin kita nggak akan ditawarin. Kita cuma kalau benar ya hasilnya ya 16-17 atau mungkin 20%, mungkin yang lebih ditawarin 01. Nah, gitu. Langsung dijawab aja mungkin Bang kalau ditawarin gimana? Bang Rambun. Gimana Bang? Saya juga penasaran nih, pengen dengar. Begini, jadi kan sebenarnya diskusi tentang arah koalisi lanjutan atau siapa nanti yang akan menjadi oposisi itu kan ranah partai politik ya. Diskusinya bukan selesai dalam 1 hari 2 hari. Dan tentu juga kami percaya partai koalisi di kita pun merupakan partai koalisi yang sudah punya rekam jejak yang panjang, kemudian memilih ketua partai dengan cara yang bukan instan, kemudian nggak cuma turut memeriahkan pemilu, tapi kita percaya bahwa partai di koalisi kita juga bekerja secara konsisten. Dan kita melihat nanti ketika next koalisi ya, itu kita serahkan ke ranahnya partai politik, ataupun ajakan-ajakan seperti itu kan itu juga dealnya lewat tapi peluang itu tapi tetap ada kan? Ada ya? Paslon kami, Pak Anies Gus Imin pun menyatakan ya semua kesempatan masih terbuka. Karena apalagi kalau semangatnya berbicara tentang bernegara dan berdemokrasi. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, tentu kita juga perlu melihat faktor konsistensi. Ketika kita melihat ada proses yang tidak benar, masa kita mau masuk ke situ juga? Kekuatan penguasa yang memang
ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Dan tugas kita ini kan bukan cuma soal seperti Mas Ganjar juga bilang ya, kita akan terima apapun hasilnya, ya kan. Ini bukan hanya soal kalah menang, tapi ini juga soal Indonesia. Jadi buat kita mungkin fenomena yang di luar elektoral ini kan juga cukup harus kita perhatikan. Dan menurut saya itu yang mungkin harus kita sama-sama sikapi dan apa yang bisa kita lakukan dalam konteks Indonesia ke depan gitu. Dan karena kan isu-isunya kan tetap ada ya, isu soal dari awal mengenai soal demokrasi, mengenai bukan soal program pembangunan, mungkin kita bisa kerja sama-sama lah, karena itu kan menyangkut soal hajat hidup orang banyak. Tapi mengenai sistem politik, mengenai demokrasi ini yang mungkin perlu kita perjuangkan lagi gitu. Jadi buat kita ini satu indikasi bahwa bagaimana kedewasaan politik bangsa kita ini memang masih perlu ada perjuangan tersendiri yang kita harus lakukan. Dan kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Buat saya itu fakta. Jadi TPN sudah menganalisa itu emang? Saya rasa kayak itu nggak usah nganalisa, bukan cuma saya, yang kampus-kampus sudah ngomong banyak ya kan. Tapi buat saya itu faktanya. Nah, apakah ini kemudian bisa mempengaruhi soal keberlangsungan politik dan kebangsaan kita, itu sesuatu yang kita harus lihat secara lebih jernih gitu aja. Jadi buat kita sih apa yang kita peroleh pada hari ini itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima, tapi bukan berarti bahwa ini akhir dari segala-galanya. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Cajo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju, hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi, bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau, tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Cajo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju, hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi, bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau, tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya.
Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal. Kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar, masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau Prabowo Gibran menang, ya faktanya dia menang di dalam perhitungan meskipun ada kecurangan, itu nanti kita bisa buktikan, gitu kan? Apakah seperti yang kita bilang kekuasaan itu bukan statement, itu fakta, gitu. Jadi buat kami adalah hal-hal seperti ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk berdemokrasi, bukan kemudian kita tangisi atau kemudian kita marah-marah, ya kan? Tetapi ini harus kita tindak lanjuti dengan apa yang kita sebagai apa? Apakah nanti misalnya partai kita akan jadi apa? Apakah kita akan rekonsiliasi? Ya, kita bukan orang partai, ya kan? Apakah partai mau berkoalisi dengan yang sekarang? Bisa ya, bisa nggak? Tapi itu bukan bisa jadi seperti itu. Bisa ya, bisa nggak? Tapi Pak 02 kan udah bejubel juga orangnya. Iya kan? Ngapain? Jadi maksudnya kan bisa aja, pengen kan? diajak. Nggak ada kita ini orang. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo yang mengajak gimana? Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Kami ini banyak yang nggak bisa. Tapi dibeli. kalau 02 lewat Pak Prabowo, kalau politik, koalisi itu partai politik, bukan kita. Iya kan? Kalau kita mau apa enggak ya terserah. Itu kan soal individual. Tapi kalau lihat sekarang konstelasi sekarang ini adalah partai politik. Berarti artinya apa? Yaitu soal PDIP dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo. Ya, kalau seandainya ini memang real kawan yang menghasilkan itu, dan bukan juga dia yang hanya nawarin kita, kan nawarin 01 juga. Bukannya nggak mungkin. Bukan mungkin kita nggak akan ditawarin. Kita cuma kalau benar ya hasilnya ya 16, 17 atau mungkin 20%, mungkin yang lebih ditawarin 01. Nah, itu langsung kan dijawab aja mungkin Bang. Bang, kalau ditawarin gimana? Bang Ramon. Gimana Bang? Saya juga penasaran nih, pengen dengar. Begini, jadi kan sebenarnya diskusi tentang arah koalisi lanjutan atau siapa nanti yang akan menjadi oposisi itu kan ranah partai politik ya. Diskusinya bukan selesai dalam 1 hari 2 hari. Dan tentu juga kami percaya partai koalisi di kita pun merupakan partai koalisi yang sudah punya rekam jejak yang panjang, kemudian memilih ketua partai dengan cara yang bukan instan, kemudian nggak cuma turut memeriahkan pemilu, tapi kita percaya bahwa partai di koalisi kita juga bekerja secara konsisten. Dan kita melihat nanti ketika next koalisi ya, itu kita serahkan ke ranahnya partai politik, ataupun ajakan-ajakan seperti itu kan itu juga dealnya lewat tapi peluang itu tapi tetap ada kan? Ada ya? Paslon kami, Pak Anies Gus Imin pun menyatakan ya semua kesempatan masih terbuka. Karena apalagi kalau semangatnya berbicara tentang bernegara dan berdemokrasi. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, tentu kita juga perlu melihat faktor konsistensi. Ketika kita melihat ada proses yang tidak benar, masa kita mau masuk ke situ juga. Kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Dan tugas kita ini kan bukan cuma soal seperti Mas Ganjar juga bilang ya, kita akan terima apapun hasilnya, ya kan? Ini bukan hanya soal kalah menang, tapi ini juga soal Indonesia. Jadi buat kita mungkin fenomena yang di luar elektoral ini kan juga cukup harus kita perhatikan. Dan menurut saya itu yang mungkin harus kita sama-sama sikapi dan apa yang bisa kita lakukan dalam konteks Indonesia ke depan gitu. Dan karena kan isu-isunya kan tetap ada ya, isu soal dari awal mengenai soal demokrasi, mengenai bukan soal program pembangunan, mungkin kita bisa kerja sama-sama lah, karena itu kan menyangkut soal hajat hidup orang banyak. Tapi mengenai sistem politik, mengenai demokrasi ini yang mungkin perlu kita perjuangkan lagi gitu. Jadi buat kita ini satu indikasi bahwa bagaimana kedewasaan politik bangsa kita ini memang masih perlu ada perjuangan tersendiri yang kita harus lakukan. Dan kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Buat saya
Itu fakta. Jadi TPN sudah menganalisa itu emang? Saya rasa kayak itu nggak usah nganalisa, bukan cuma saya, yang kampus-kampus sudah ngomong banyak ya kan. Tapi buat saya itu faktanya. Nah, apakah ini kemudian bisa mempengaruhi soal keberlangsungan politik dan kebangsaan kita, itu sesuatu yang kita harus lihat secara lebih jernih, gitu aja. Jadi buat kita sih apa yang kita peroleh pada hari ini itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima, tapi bukan berarti bahwa ini akhir dari segala-galanya. Jawaban menohok kubu 01DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Tjadjo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Jawaban menohok kubu 01DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Tjadjo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya mau 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau Prabowo Gibran menang, ya faktanya dia menang di dalam perhitungan meskipun ada kecurangan, itu nanti kita bisa buktikan, gitu kan? Apakah seperti yang kita bilang kekuasaan itu bukan statement, itu fakta, gitu. Jadi buat kami adalah hal-hal seperti ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk berdemokrasi, bukan kemudian kita tangisi atau kemudian kita marah-marah, ya kan? Tetapi ini harus kita tindak lanjuti dengan apa yang kita sebagai apa? Apakah nanti misalnya partai kita akan jadi apa? Apakah kita akan rekonsiliasi? Ya kita bukan orang partai, ya kan? Apakah partai mau
berkoalisi dengan yang sekarang, bisa ya bisa nggak, tapi Bisa, itu bukan bisa jadi putusan seperti itu. Bisa ya bisa nggak, tapi Pak 02 kan udah bejubel juga orangnya. Iya kan, ngapain Gimana, kita Mas? Jadi gitu kan, maksudnya bisa aja, pengen kan? diajak. Nggak ada, Gimana, nggak Mas? ada, nggak ada, Nggak ada. nggak ada kita ini orang. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo yang mengajak gimana? Pak Prabowo yang tergantung Ngajak Mega. abang? Enggak, Personal? Gua enggak. Pak Jokowi itu saya mah 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Kami ini banyak yang nggak bisa Tapi dibeli. kalau 02 lewat Pak Kalau Prabowo politik, membuka partai peluang ya itu koalisi partai, itu itu seperti partai politik, bukan kita. Hmm. Iya kan, kalau kita mau apa enggak ya terserah, itu kan soal individual. Tapi kalau lihat sekarang konstelasi sekarang ini adalah partai politik. Berarti artinya apa? Yaitu soal PDIP dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo. Ya kalau seandainya ini memang real kawan yang menghasilkan itu, dan bukan juga dia yang hanya nawarin kita, kan nawarin 01 juga. Oke. Bukan yang nggak mungkin. Iya. Bukan mungkin kita nggak akan ditawarin. Iya. Kita cuma kalau benar ya hasilnya ya 16, 17 atau mungkin 20%, mungkin yang lebih ditawarin 01. Nah, Iya. gitu. Itu Langsung kan dijawab bukan aja aja. mungkin Iya. Bang. Nah, Bang tadi kalau ada ditawarin gimana? lemparan tuh? lemparan Iya. dari Bang Rambun. Gimana Bang Billy? Saya juga penasaran nih, pengen dengar. Begini, jadi kan sebenarnya diskusi tentang arah koalisi lanjutan atau Iya. siapa nanti yang akan menjadi oposisi itu kan ranah partai politik ya. Iya, Diskusinya bukan selesai dalam 1 hari 2 hari. Iya. Dan tentu juga kami percaya partai koalisi di kita pun merupakan partai koalisi yang sudah punya rekam jejak yang panjang, kemudian memilih ketua partai dengan cara yang bukan instan, kemudian nggak cuma turut memeriahkan pemilu, tapi kita percaya bahwa partai di koalisi kita juga bekerja secara konsisten. Dan kita melihat nanti ketika next koalisi ya, itu kita serahkan ke ranahnya partai. Benar masa kita mau masuk ke situ juga? Kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Dan tugas kita ini kan bukan cuma soal seperti Mas Ganjar juga bilang ya, kita akan terima apapun hasilnya, ya kan. Ini bukan hanya soal kalah menang, tapi ini juga soal Indonesia. Jadi buat kita mungkin fenomena yang di luar elektoral ini kan juga cukup harus kita perhatikan. Dan menurut saya itu yang mungkin harus kita sama-sama sikapi dan apa yang bisa kita lakukan dalam konteks Indonesia ke depan gitu. Dan karena kan isu-isunya kan tetap ada ya, isu soal dari awal mengenai soal demokrasi, mengenai bukan soal program pembangunan, mungkin kita bisa kerja sama-sama lah, karena itu kan menyangkut soal hajat hidup orang banyak. Tapi mengenai sistem politik, mengenai demokrasi ini yang mungkin perlu kita perjuangkan lagi gitu. Jadi buat kita ini satu indikasi bahwa bagaimana kedewasaan politik bangsa kita ini memang masih perlu ada perjuangan tersendiri yang kita harus lakukan. Dan kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangangannya 02, saya harus bilang itu. Buat saya itu fakta. Jadi TPN sudah menganalisa itu emang? Saya rasa ya itu nggak usah nganalisa, bukan cuma saya, yang kampus-kampus sudah ngomong banyak ya kan. Tapi buat saya itu faktanya. Nah, apakah ini kemudian bisa mempengaruhi soal keberlangsungan politik dan kebangsaan kita, itu sesuatu yang kita harus lihat secara lebih jernih gitu aja. Jadi buat kita sih apa yang kita peroleh pada hari ini itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima. Tapi bukan berarti bahwa ini akhir dari segala-galanya. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Cajo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju, hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi, bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau, tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin,
Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal. Kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO, kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Cajo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal. Kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pak Prabowo yang ngajak abang personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau Prabowo Gibran menang, ya faktanya dia menang di dalam perhitungan meskipun ada kecurangan, itu nanti kita bisa buktikan, gitu kan? Apakah seperti yang kita bilang kekuasaan itu bukan statement, itu fakta, gitu. Jadi buat kami adalah hal-hal seperti ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk berdemokrasi. Bukan kemudian kita tangisi atau kemudian kita marah-marah, ya kan? Tetapi ini harus kita tindak lanjuti dengan apa yang kita sebagai apa? Apakah nanti misalnya partai kita akan jadi apa? Apakah kita akan rekonsiliasi? Ya kita bukan orang partai, ya kan? Apakah partai mau berkoalisi dengan yang sekarang? Bisa ya, bisa nggak? Tapi itu bukan bisa jadi seperti itu. Bisa ya, bisa nggak, tapi Pak 02 kan udah berjubel juga orangnya. Iya kan, ngapain? Jadi maksudnya kan pengen kan diajak. Nggak ada kita ini orang. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo yang mengajak gimana? Pak Prabowo yang ngajak abang personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Kami ini banyak yang nggak bisa. Tapi kalau 02 lewat Pak Prabowo, kalau politik, koalisi itu partai politik, bukan kita. Ya kan? Kalau kita mau apa enggak ya terserah. Itu kan soal individual. Tapi kalau lihat sekarang konstelasi sekarang ini adalah partai politik. Berarti artinya apa? Yaitu soal PDIP dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo. Ya, kalau seandainya ini memang real count yang menghasilkan itu, dan bukan juga dia yang hanya nawarin kita, kan nawarin 01 juga. Bukannya nggak mungkin. Bukan mungkin kita nggak akan ditawarin. Kita cuma kalau benar ya hasilnya ya 16, 17 atau mungkin 20%, mungkin yang lebih ditawarin 01. Nah, langsung dijawab aja mungkin Bang tadi kalau ditawarin gimana? Bang Rambun. Gimana saya juga penasaran nih pengen dengar. Begini, jadi kan sebenarnya diskusi tentang arah koalisi lanjutan atau siapa nanti yang akan menjadi oposisi itu kan ranah partai politik ya. Diskusinya bukan selesai dalam 1 hari 2 hari. Dan tentu juga kami percaya partai koalisi di kita pun merupakan partai koalisi yang sudah punya rekam jejak yang panjang, kemudian memilih ketua partai dengan cara yang bukan instan,
Kemudian nggak cuma turut memeriahkan pemilu, tapi kita percaya bahwa partai di koalisi kita juga bekerja secara konsisten. Dan kita melihat nanti ketika next koalisi ya, itu kita serahkan ke ranahnya partai politik. Ataupun ajakan-ajakan seperti itu kan, itu juga dealnya lewat tapi peluang itu tapi tetap ada kan? Ada ya? Paslon kami, Pak Anies Gus Imin pun menyatakan ya semua kesempatan masih terbuka. Karena apalagi kalau semangatnya berbicara tentang bernegara dan berdemokrasi. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, tentu kita juga perlu melihat faktor konsistensi. Ketika kita melihat ada proses yang tidak benar, masa kita mau masuk ke situ juga? Kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Dan tugas kita ini kan bukan cuma soal seperti Mas Ganjar juga bilang ya, kita akan terima apapun hasilnya, ya kan? Ini bukan hanya soal kalah menang, tapi ini juga soal Indonesia. Jadi buat kita mungkin fenomena yang di luar elektoral ini kan juga cukup harus kita perhatikan, dan menurut saya itu yang mungkin harus kita sama-sama sikapi dan apa yang bisa kita lakukan dalam konteks Indonesia ke depan gitu. Dan karena kan isu-isunya kan tetap ada ya, isu soal dari awal mengenai soal demokrasi, mengenai bukan soal program pembangunan, mungkin kita bisa kerja sama-sama lah, karena itu kan menyangkut soal hajat hidup orang banyak. Tapi mengenai sistem politik, mengenai demokrasi, ini yang mungkin perlu kita perjuangkan lagi gitu. Jadi buat kita ini satu indikasi bahwa bagaimana kedewasaan politik bangsa kita ini memang masih perlu ada perjuangan tersendiri yang kita harus lakukan. Dan kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Buat saya itu fakta. Jadi TPN sudah menganalisa itu emang? Saya rasa kayak itu nggak usah nganalisa, bukan cuma saya, yang kampus-kampus sudah ngomong banyak ya kan. Tapi buat saya itu faktanya. Nah, apakah ini kemudian bisa mempengaruhi soal keberlangsungan politik dan kebangsaan kita, itu sesuatu yang kita harus lihat secara lebih jernih, gitu aja. Jadi buat kita sih apa yang kita peroleh pada hari ini itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima, tapi bukan berarti bahwa ini akhir dari segala-galanya. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Cajo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju, hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi, bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau, tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Cajo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju, hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi, bisa iya bisa enggak,
Tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal. Kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau Prabowo Gibran menang, ya faktanya dia menang di dalam perhitungan meskipun ada kecurangan, itu nanti kita bisa buktikan, gitu kan? Apakah seperti yang kita bilang kekuasaan itu bukan statement, itu fakta, gitu. Jadi buat kami adalah hal-hal seperti ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk berdemokrasi, bukan kemudian kita tangisi atau kemudian kita marah-marah, ya kan? Tetapi ini harus kita tindak lanjuti dengan apa yang kita sebagai apa? Apakah nanti misalnya partai kita akan jadi apa? Apakah kita akan rekonsiliasi? Ya kita bukan orang partai, ya kan? Apakah partai mau berkoalisi dengan yang sekarang? Bisa ya, bisa nggak? Tapi bisa, itu bukan bisa jadi seperti itu. Bisa ya, bisa nggak? Tapi Pak 02 kan udah bejubel juga orangnya, ya kan? Ngapain? Jadi maksudnya bisa aja, pengen kan? Diajak? Nggak ada. Kita ini orang. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo yang mengajak gimana? Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Kami ini banyak yang nggak bisa. Tapi dibeli. kalau 02 lewat Pak Prabowo, kalau politik, koalisi itu partai politik, bukan kita. Ya kan? Kalau kita mau apa enggak ya terserah. Itu kan soal individual. Tapi kalau lihat sekarang konstelasi sekarang ini adalah partai politik. Berarti artinya apa? Yaitu soal PDIP dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo. Ya kalau seandainya ini memang real kawan yang menghasilkan itu, dan bukan juga dia yang hanya nawarin kita, kan nawarin 01 juga. Bukannya nggak mungkin. Bukan mungkin kita nggak akan ditawarin. Kita cuma kalau benar ya hasilnya ya 16-17 atau mungkin 20%, mungkin yang lebih ditawarin 01. Nah, langsung dijawab aja mungkin Bang kalau ditawarin gimana? Bang Rambun. Gimana Bang? Kita juga penasaran nih pengen dengar. Begini, jadi kan sebenarnya diskusi tentang arah koalisi lanjutan atau siapa nanti yang akan menjadi oposisi itu kan ranah partai politik ya. Diskusinya bukan selesai dalam 1 hari 2 hari. Dan tentu juga kami percaya partai koalisi di kita pun merupakan partai koalisi yang sudah punya rekam jejak yang panjang, kemudian memilih ketua partai dengan cara yang bukan instan, kemudian nggak cuma turut memeriahkan pemilu, tapi kita percaya bahwa partai di koalisi kita juga bekerja secara konsisten. Dan kita melihat nanti ketika next koalisi ya, itu kita serahkan ke ranahnya partai politik, ataupun ajakan-ajakan seperti itu kan itu juga dealnya lewat tapi peluang itu tapi tetap ada kan? Ya? Paslon kami Pak Anies Gus Imin menyatakan ya semua kesempatan masih terbuka, karena apalagi kalau semangatnya berbicara tentang bernegara dan berdemokrasi. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, tentu kita juga perlu melihat faktor konsistensi. Ketika kita melihat ada proses yang tidak benar, masa kita mau masuk ke situ juga. Kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Dan tugas kita ini kan bukan cuma soal seperti Mas Ganjar juga bilang ya, kita akan terima apapun hasilnya, ya kan. Ini bukan hanya soal kalah menang, tapi ini juga soal Indonesia. Jadi buat kita mungkin fenomena yang di luar elektoral ini kan juga cukup harus kita perhatikan. Dan menurut saya itu yang mungkin harus kita sama-sama sikapi dan apa yang bisa kita lakukan dalam konteks Indonesia ke depan gitu. Dan karena kan isu-isunya kan tetap ada ya, isu soal dari awal mengenai soal demokrasi, bukan soal program pembangunan, mungkin kita bisa
kita bisa kerja sama-sama lah, karena itu kan menyangkut soal hajat hidup orang banyak. Iya. Tapi mengenai sistem politik, mengenai demokrasi ini yang mungkin perlu kita perjuangkan lagi gitu. Jadi buat kita ini satu indikasi bahwa bagaimana kedewasaan politik bangsa kita ini memang masih perlu ada perjuangan tersendiri yang kita harus lakukan. Dan kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Buat saya itu fakta. Jadi TPN sudah menganalisa itu emang? Saya rasa kayak itu nggak usah analisis, bukan cuma saya, yang kampus-kampus sudah ngomong banyak ya kan. Tapi buat saya itu faktanya. Nah, apakah ini kemudian bisa mempengaruhi soal keberlangsungan politik dan kebangsaan kita, itu sesuatu yang kita harus lihat secara lebih jernih gitu aja. Jadi buat kita sih apa yang kita peroleh pada hari ini itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima. Tapi bukan berarti bahwa ini akhir dari segala-galanya. Jawaban menohok kubu 01DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Cajo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju, hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau, tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Jawaban menohok kubu 01DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Cajo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju, hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau, tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang personal. Enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau Prabowo Gibran menang, ya faktanya dia menang di dalam perhitungan meskipun ada kecurangan, itu nanti kita bisa buktikan.
gitu kan? Apakah seperti yang kita bilang kekuasaan itu bukan statement, itu fakta, gitu. Jadi buat kami adalah hal-hal seperti ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk berdemokrasi, bukan kemudian kita tangisi atau kemudian kita marah-marah, ya kan? Tetapi ini harus kita tindak lanjuti dengan apa yang kita sebagai apa? Apakah nanti misalnya partai kita akan jadi apa? Apakah kita akan rekonsiliasi? Ya kita bukan orang partai, ya kan? Apakah partai mau berkoalisi dengan yang sekarang? Bisa ya, bisa nggak? Tapi bisa, itu bukan bisa jadi seperti itu. Bisa ya, bisa nggak, tapi Pak 02 kan udah bejubel juga orangnya. Iya kan? Ngapain Jadi gitu maksudnya kan, bisa aja, pengen kan? diajak. Nggak ada kita ini orang. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo yang mengajak gimana? Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang. Personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Kami ini banyak yang nggak bisa. Tapi dibeli. kalau 02 lewat Pak Prabowo, kalau politik, partai politik, koalisi itu partai politik, bukan kita. Ya kan? Kalau kita mau apa enggak ya terserah. Itu kan soal individual. Tapi kalau lihat sekarang konstelasi sekarang ini adalah partai politik. Berarti artinya apa? Yaitu soal PDIP dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo. Ya kalau seandainya ini memang real kawan yang menghasilkan itu, dan bukan juga dia yang hanya nawarin kita, kan nawarin 01 juga. Bukannya nggak mungkin. Bukan mungkin kita nggak akan ditawarin. Kita cuma kalau benar ya hasilnya ya 16, 17 atau mungkin 20%, mungkin yang lebih ditawarin 01. Nah, langsung dijawab aja mungkin Bang. Bang, kalau ditawarin gimana Bang? Bang Ranggun. Gimana Bang? Saya juga penasaran nih, pengen dengar. Begini, jadi kan sebenarnya diskusi tentang arah koalisi lanjutan atau siapa nanti yang akan menjadi oposisi itu kan ranah partai politik ya. Diskusinya bukan selesai dalam 1 hari 2 hari. Dan tentu juga kami percaya partai koalisi di kita pun merupakan partai koalisi yang sudah punya rekam jejak yang panjang, kemudian memilih ketua partai dengan cara yang bukan instan, kemudian nggak cuma turut memeriahkan pemilu, tapi kita percaya bahwa partai di koalisi kita juga bekerja secara konsisten. Dan kita melihat nanti ketika next koalisi ya, itu kita serahkan ke ranahnya partai politik, ataupun ajakan-ajakan seperti itu kan itu juga dealnya lewat tapi peluang itu tapi tetap ada kan? Ada ya? Paslon kami, Pak Anies Gus Imin menyatakan ya semua kesempatan masih terbuka. Karena apalagi kalau semangatnya berbicara tentang bernegara dan berdemokrasi. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, tentu kita juga perlu melihat faktor konsistensi. Ketika kita melihat ada proses yang tidak benar, masa kita mau masuk ke situ juga? Kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Dan tugas kita ini kan bukan cuma soal seperti Mas Ganjar juga bilang ya, kita akan terima apapun hasilnya, ya kan? Ini bukan hanya soal kalah menang, tapi ini juga soal Indonesia. Jadi buat kita mungkin fenomena yang di luar elektoral ini kan juga cukup harus kita perhatikan. Dan menurut saya itu yang mungkin harus kita sama-sama sikapi dan apa yang bisa kita lakukan dalam konteks Indonesia ke depan gitu. Dan karena kan isu-isunya kan tetap ada ya, isu soal dari awal mengenai soal demokrasi, bukan soal program pembangunan, mungkin kita bisa kerja sama-sama lah, karena itu kan menyangkut soal hajat hidup orang banyak. Tapi mengenai sistem politik, mengenai demokrasi ini yang mungkin perlu kita perjuangkan lagi gitu. Jadi buat kita ini satu indikasi bahwa bagaimana kedewasaan politik bangsa kita ini memang masih perlu ada perjuangan tersendiri yang kita harus lakukan. Dan kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Buat saya itu fakta. Jadi TPN sudah menganalisa itu emang? Saya rasa kayak gitu, nggak usah nganalisa, bukan cuma saya, yang kampus-kampus sudah ngomong banyak ya kan. Tapi buat saya itu faktanya. Nah, apakah ini kemudian bisa mempengaruhi soal keberlangsungan politik dan kebangsaan kita, itu sesuatu yang kita harus lihat secara lebih jernih, gitu aja. Jadi buat kita sih apa yang kita peroleh pada hari ini itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima, tapi bukan berarti bahwa ini akhir dari segala-galanya. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli.
Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Tjadjo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO, kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Tjadjo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang personal. Enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau Prabowo Gibran menang, ya faktanya dia menang di dalam perhitungan meskipun ada kecurangan, itu nanti kita bisa buktikan, gitu kan? Apakah seperti yang kita bilang kekuasaan itu bukan statement, itu fakta, gitu. Jadi buat kami adalah hal-hal seperti ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk berdemokrasi, bukan kemudian kita tangisi atau kemudian kita marah-marah, ya kan? Tetapi ini harus kita tindak lanjuti dengan apa yang kita sebagai apa? Apakah nanti misalnya partai kita akan jadi apa? Apakah kita akan rekonsiliasi? Ya kita bukan orang partai, ya kan? Apakah partai mau berkoalisi dengan yang sekarang? Bisa ya, bisa nggak? Tapi bisa, itu bukan bisa jadi seperti itu. Bisa ya, bisa nggak? Tapi Pak 02 kan udah berjubel juga orangnya, ya kan? Ngapain? Jadi maksudnya kan pengen diajak? Nggak ada. Kita ini orang. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo yang mengajak gimana? Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang personal. Enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Kami ini banyak yang nggak bisa tapi dibeli. kalau 02 lewat Pak Prabowo, kalau politik, koalisi itu partai politik, bukan kita. Ya kan? Kalau kita
kita mau apa enggak ya terserah, itu kan soal individual. Tapi kalau lihat sekarang konstelasi sekarang adalah ini adalah partai politik. Berarti artinya apa? Yaitu soal PDIP dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo. Ya kalau seandainya ini memang real count yang menghasilkan itu, dan bukan juga dia yang hanya nawarin kita, kan nawarin 01 juga. Bukan yang nggak mungkin. Bukan mungkin kita nggak akan ditawarin. Kita cuma kalau benar ya hasilnya ya 16, 17 atau mungkin 20%, mungkin yang lebih ditawarin 01. Nah, langsung kan dijawab aja mungkin Iya. Bang Jo, kalau ditawarin gimana Bang? Iya. Bang Ranggun. Gimana Bang gimana? Billy? Saya juga penasaran nih, pengen dengar. Begini, jadi kan sebenarnya diskusi tentang arah koalisi lanjutan atau siapa nanti yang akan menjadi oposisi itu kan ranah partai politik ya. Diskusinya bukan selesai dalam 1 hari 2 hari. Dan tentu juga kami percaya partai koalisi di kita pun merupakan partai koalisi yang sudah punya rekam jejak yang panjang, kemudian memilih ketua partai dengan cara yang bukan instan, kemudian nggak cuma turut memeriahkan pemilu, tapi kita percaya bahwa partai di koalisi kita juga bekerja secara konsisten. Dan kita melihat nanti ketika next koalisi ya, itu kita serahkan ke ranahnya partai politik, ataupun ajakan-ajakan seperti itu kan itu juga dealnya lewat Tapi peluang itu tapi tetap ada kan? Ada ya. Paslon kami Pak Anies Gus Imin pun menyatakan ya semua kesempatan masih terbuka, karena apalagi kalau semangatnya berbicara tentang bernegara dan berdemokrasi. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, tentu kita juga perlu melihat faktor konsistensi. Ketika kita melihat ada proses yang tidak benar, masa kita mau masuk ke situ juga? Kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Dan tugas kita ini kan bukan cuma soal seperti Mas Ganjar juga bilang ya, kita akan terima apapun hasilnya, ya kan. Ini bukan hanya soal kalah menang, tapi ini juga soal Indonesia. Jadi buat kita mungkin fenomena yang di luar elektoral ini kan juga cukup harus kita perhatikan. Dan menurut saya itu yang mungkin harus kita sama-sama sikapi dan apa yang bisa kita lakukan dalam konteks Indonesia ke depan gitu. Dan karena kan isu-isunya kan tetap ada ya, isu soal dari awal mengenai soal demokrasi, mengenai bukan soal program pembangunan, mungkin kita bisa kerja sama-sama lah, karena itu kan menyangkut soal hajat hidup orang banyak. Tapi mengenai sistem politik, mengenai demokrasi ini yang mungkin perlu kita perjuangkan lagi gitu. Jadi buat kita ini satu indikasi bahwa bagaimana kedewasaan politik bangsa kita ini memang masih perlu ada perjuangan tersendiri yang kita harus lakukan. Dan kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Buat saya itu fakta. Jadi TPN sudah menganalisa itu emang? Saya rasa kayak itu nggak usah nganalisa, bukan cuma saya, yang kampus-kampus sudah ngomong banyak ya kan. Tapi buat saya itu faktanya. Nah, apakah ini kemudian bisa mempengaruhi soal keberlangsungan politik dan kebangsaan kita, itu sesuatu yang kita harus lihat secara lebih jernih, gitu aja. Jadi buat kita sih apa yang kita peroleh pada hari ini itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima, tapi bukan berarti bahwa ini akhir dari segala-galanya. Jawaban menohok kubu 01DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Cajo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju, hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau, tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi,
Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Jawaban menohok kubu 01DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO, kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Cajo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pak Prabowo yang ngajak abang personal. Enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau Prabowo Gibran menang, ya faktanya dia menang di dalam perhitungan meskipun ada kecurangan, itu nanti kita bisa buktikan, gitu kan? Apakah seperti yang kita bilang kekuasaan itu bukan statement, itu fakta, gitu. Jadi buat kami adalah hal-hal seperti ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk berdemokrasi, bukan kemudian kita tangisi atau kemudian kita marah-marah, ya kan? Tetapi ini harus kita tindak lanjuti dengan apa yang kita sebagai apa? Apakah nanti misalnya partai kita akan jadi apa? Apakah kita akan rekonsiliasi? Ya kita bukan orang partai, ya kan? Apakah partai mau berkoalisi dengan yang sekarang? Bisa ya, bisa nggak? Tapi bisa, itu bukan bisa jadi seperti itu. Bisa ya, bisa nggak? Tapi Pak 02 kan udah bejubel juga orangnya, ya kan? Ngapain? Jadi maksudnya kan pengen diajak? Nggak ada. Kita nih orang. Tapi kalau misalkan Pak Prabowo yang mengajak gimana? Pak Prabowo yang ngajak abang personal. Enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Kami ini banyak yang nggak bisa. Tapi dibeli. kalau 02 lewat Pak Prabowo, kalau politik, koalisi itu partai politik, bukan kita. Ya kan, kalau kita mau apa enggak ya terserah, itu kan soal individual. Tapi kalau lihat sekarang konstelasi sekarang ini adalah partai politik. Berarti artinya apa? Yaitu soal PDIP dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo. Ya kalau seandainya ini memang real count yang menghasilkan itu, dan bukan juga dia yang hanya nawarin kita, kan nawarin 01 juga. Bukannya nggak mungkin. Bukan mungkin kita nggak akan ditawarin. Kita cuma kalau benar ya hasilnya ya 16, 17 atau mungkin 20%, mungkin yang lebih ditawarin 01. Nah, langsung dijawab aja mungkin Bang kalau ditawarin gimana? Bang Rambun. Gimana Bang? Saya juga penasaran nih, pengen dengar. Begini, jadi kan sebenarnya diskusi tentang arah koalisi lanjutan atau siapa nanti yang akan menjadi oposisi itu kan ranah partai politik ya. Yang diskusinya bukan selesai dalam 1 hari 2 hari. Dan tentu juga kami percaya partai koalisi di kita pun merupakan partai koalisi yang sudah punya rekam jejak yang panjang, kemudian memilih ketua partai dengan cara yang bukan instan, kemudian nggak cuma turut memeriahkan pemilu, tapi kita percaya bahwa partai di koalisi kita juga bekerja secara konsisten. Dan kita melihat nanti ketika
next koalisi ya itu kita serahkan ke ranahnya partai politik, ataupun ajakan-ajakan seperti itu kan itu juga dealnya lewat tapi peluang itu tapi tetap ada kan? Ada ya. Paslon kami Pak Anies Gus Imin dulu menyatakan ya semua kesempatan masih terbuka, karena apalagi kalau semangatnya berbicara tentang bernegara dan berdemokrasi. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, tentu kita juga perlu melihat faktor konsistensi. Ketika kita melihat ada proses yang tidak benar, masa kita mau masuk ke situ juga? Kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Dan tugas kita ini kan bukan cuma soal seperti Mas Ganjar juga bilang ya, kita akan terima apapun hasilnya, ya kan? Ini bukan hanya soal kalah menang, tapi ini juga soal Indonesia. Jadi buat kita mungkin fenomena yang di luar elektoral ini kan juga cukup harus kita perhatikan, dan menurut saya itu yang mungkin harus kita sama-sama sikapi dan apa yang bisa kita lakukan dalam konteks Indonesia ke depan gitu. Dan karena kan isu-isunya kan tetap ada ya, isu soal dari awal mengenai soal demokrasi, mengenai bukan soal program pembangunan, mungkin kita bisa kerja sama-sama lah, karena itu kan menyangkut soal hajat hidup orang banyak. Tapi mengenai sistem politik, mengenai demokrasi ini yang mungkin perlu kita perjuangkan lagi gitu. Jadi buat kita ini satu indikasi bahwa bagaimana kedewasaan politik bangsa kita ini memang masih perlu ada perjuangan tersendiri yang kita harus lakukan. Dan kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Buat saya itu fakta. Jadi TPN sudah menganalisa itu emang? Saya rasa kayak itu nggak usah nganalisa, bukan cuma saya, yang kampus-kampus sudah ngomong banyak ya kan. Tapi buat saya itu faktanya. Nah, apakah ini kemudian bisa mempengaruhi soal keberlangsungan politik dan kebangsaan kita, itu sesuatu yang kita harus lihat secara lebih jernih, gitu aja. Jadi buat kita sih apa yang kita peroleh pada hari ini itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima, tapi bukan berarti bahwa ini akhir dari segala-galanya. Jawaban menohok kubu 01DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Tjadjo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju, hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi, bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau, tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Jawaban menohok kubu 01DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Tjadjo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju, hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi, bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya.
Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal. Kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pak Prabowo yang ngajak abang personal. Enggak. Pak Jokowi itu saya mau 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau Prabowo Gibran menang, ya faktanya dia menang di dalam perhitungan meskipun ada kecurangan, itu nanti kita bisa buktikan, gitu kan? Apakah seperti yang kita bilang kekuasaan itu bukan statement, itu fakta, gitu. Jadi buat kami adalah hal-hal seperti ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk berdemokrasi, bukan kemudian kita tangisi atau kemudian kita marah-marah, ya kan? Tetapi ini harus kita tindak lanjuti dengan apa yang kita sebagai apa? Apakah nanti misalnya partai kita akan jadi apa? Apakah kita akan rekonsiliasi? Ya kita bukan orang partai, ya kan? Apakah partai mau berkoalisi dengan yang sekarang? Bisa ya, bisa nggak? Tapi itu bukan bisa jadi seperti itu. Bisa ya, bisa nggak? Tapi Pak 02 kan udah bejubel juga orangnya. Iya kan? Ngapain? Jadi maksudnya pengen diajak? Nggak ada kita nih orang. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo yang mengajak gimana? Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang personal. Enggak. Pak Jokowi itu saya mau 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Kami ini banyak yang nggak bisa. Tapi kalau 02 lewat Pak Prabowo, kalau politik, koalisi itu partai politik, bukan kita. Ya kan? Kalau kita mau apa enggak ya terserah. Itu kan soal individual. Tapi kalau lihat sekarang konstelasi sekarang ini adalah partai politik. Berarti artinya apa? Yaitu soal PDIP dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo. Ya, kalau seandainya ini memang real count yang menghasilkan itu, dan bukan juga dia yang hanya nawarin kita, kan nawarin 01 juga. Bukannya nggak mungkin. Bukan mungkin kita nggak akan ditawarin. Kita cuma kalau benar ya hasilnya ya 16, 17 atau mungkin 20%, mungkin yang lebih ditawarin 01. Nah, langsung dijawab aja mungkin Bang Jokowi ditawarin gimana? Gimana Bang? Saya juga penasaran nih, pengen dengar. Begini, jadi kan sebenarnya diskusi tentang arah koalisi lanjutan atau siapa nanti yang akan menjadi oposisi itu kan ranah partai politik ya. Diskusinya bukan selesai dalam 1 hari 2 hari. Dan tentu juga kami percaya partai koalisi di kita pun merupakan partai koalisi yang sudah punya rekam jejak yang panjang, kemudian memilih ketua partai dengan cara yang bukan instan, kemudian nggak cuma turut memeriahkan pemilu, tapi kita percaya bahwa partai di koalisi kita juga bekerja secara konsisten. Dan kita melihat nanti ketika next koalisi ya, itu kita serahkan ke ranahnya partai politik, ataupun ajakan-ajakan seperti itu kan itu juga dealnya lewat tapi peluang itu tapi tetap ada kan? Ada ya? Paslon kami, Pak Anies Gus Imin pun menyatakan ya semua kesempatan masih terbuka. Karena apalagi kalau semangatnya berbicara tentang bernegara dan berdemokrasi. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, tentu kita juga perlu melihat faktor konsistensi. Ketika kita melihat ada proses yang tidak benar, masa kita mau masuk ke situ juga? Kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Dan tugas kita ini kan bukan cuma soal seperti Mas Ganjar juga bilang ya, kita akan terima apapun hasilnya, ya kan? Ini bukan hanya soal kalah menang, tapi ini juga soal Indonesia. Jadi buat kita mungkin fenomena yang di luar elektoral ini kan juga cukup harus kita perhatikan. Dan menurut saya itu yang mungkin harus kita sama-sama sikapi dan apa yang bisa kita lakukan dalam konteks Indonesia ke depan gitu. Dan karena kan isu-isunya kan tetap ada ya, isu soal dari awal mengenai soal demokrasi, bukan soal program pembangunan, mungkin kita bisa kerja sama-sama lah, karena itu kan menyangkut soal hajat hidup orang banyak. Tapi mengenai sistem politik, mengenai demokrasi ini yang mungkin
perlu kita perjuangkan lagi gitu. Jadi buat kita ini satu indikasi bahwa bagaimana kedewasaan politik bangsa kita ini memang masih perlu ada perjuangan tersendiri yang kita harus lakukan. Dan kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Buat saya itu fakta. Jadi TPN sudah menganalisa itu emang? Saya rasa kayak itu nggak usah nganalisa, bukan cuma saya, yang kampus-kampus sudah ngomong banyak ya kan. Tapi buat saya itu faktanya. Nah, apakah ini kemudian bisa mempengaruhi soal keberlangsungan politik dan kebangsaan kita, itu sesuatu yang kita harus lihat secara lebih jernih, gitu aja. Jadi buat kita sih apa yang kita peroleh pada hari ini itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima, tapi bukan berarti bahwa ini akhir dari segala-galanya. Jawaban menohok kubu 01DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Tjadjo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju, hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi, bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau, tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Jawaban menohok kubu 01DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Tjadjo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju, hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi, bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau, tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pak Prabowo yang ngajak abang personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya mah 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau Prabowo Gibran menang, ya faktanya dia menang di dalam perhitungan meskipun ada kecurangan, itu nanti kita bisa buktikan, gitu kan? Apakah seperti yang kita bilang kekuasaan itu bukan statement, itu fakta, gitu. Jadi buat kami adalah
hal-hal seperti ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk berdemokrasi, bukan kemudian kita tangisi atau kemudian kita marah-marah, ya kan? Tetapi ini harus kita tindak lanjuti dengan apa yang kita sebagai apa? Apakah nanti misalnya partai kita akan jadi apa? Apakah kita akan rekonsiliasi? Ya, kita bukan orang partai, ya kan? Apakah partai mau berkoalisi dengan yang sekarang? Bisa ya, bisa nggak? Tapi itu bukan bisa jadi seperti itu. Bisa ya, bisa nggak? Tapi Pak 02 kan udah bejubel juga orangnya, ya kan? Ngapain? Jadi maksudnya pengen diajak? Nggak ada kita nih orang. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo yang mengajak gimana? Pak Prabowo yang ngajak abang? Personal? Enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Kami ini banyak yang nggak bisa. Tapi dibeli. kalau 02 lewat Pak Prabowo, kalau politik, membuka peluang koalisi itu partai politik, bukan kita. Ya kan? Kalau kita mau apa enggak ya terserah. Itu kan soal individual. Tapi kalau lihat sekarang konstelasi sekarang ini adalah partai politik. Berarti artinya apa? Yaitu soal PDIP dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo, ya kalau seandainya ini memang real count yang menghasilkan itu, dan bukan juga dia yang hanya nawarin kita, kan nawarin 01 juga. Bukannya nggak mungkin. Bukan mungkin kita nggak akan ditawarin. Kita cuma kalau benar ya hasilnya ya 16, 17 atau mungkin 20%, mungkin yang lebih ditawarin 01. Langsung dijawab aja mungkin Bang Jokowi ditawarin gimana? Bang Rangun. Gimana Bang Billy? Saya juga penasaran nih, pengen dengar. Begini, jadi kan sebenarnya diskusi tentang arah koalisi lanjutan atau siapa nanti yang akan menjadi oposisi itu kan ranah partai politik ya. Diskusinya bukan selesai dalam 1 hari 2 hari. Dan tentu juga kami percaya partai koalisi di kita pun merupakan partai koalisi yang sudah punya rekam jejak yang panjang, kemudian memilih ketua partai dengan cara yang bukan instan, kemudian nggak cuma turut memeriahkan pemilu, tapi kita percaya bahwa partai di koalisi kita juga bekerja secara konsisten. Dan kita melihat nanti ketika next koalisi ya, itu kita serahkan ke ranahnya partai politik, ataupun ajakan-ajakan seperti itu kan itu juga dealnya lewat tapi peluang itu tapi tetap ada kan? Ada ya? Paslon kami, Pak Anies Gus Imin pun menyatakan ya semua kesempatan masih terbuka. Karena apalagi kalau semangatnya berbicara tentang bernegara dan berdemokrasi. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, tentu kita juga perlu melihat faktor konsistensi. Ketika kita melihat ada proses yang tidak benar, masa kita mau masuk ke situ juga? Kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Dan tugas kita ini kan bukan cuma soal seperti Mas Ganjar juga bilang ya, kita akan terima apapun hasilnya, ya kan? Ini bukan hanya soal kalah menang, tapi ini juga soal Indonesia. Jadi buat kita mungkin fenomena yang di luar elektoral ini kan juga cukup harus kita perhatikan. Dan menurut saya itu yang mungkin harus kita sama-sama sikapi dan apa yang bisa kita lakukan dalam konteks Indonesia ke depan gitu. Dan karena kan isu-isunya kan tetap ada ya, isu soal dari awal mengenai soal demokrasi, bukan soal program pembangunan, mungkin kita bisa kerja sama-sama lah, karena itu kan menyangkut soal hajat hidup orang banyak. Tapi mengenai sistem politik, mengenai demokrasi ini yang mungkin perlu kita perjuangkan lagi gitu. Jadi buat kita ini satu indikasi bahwa bagaimana kedewasaan politik bangsa kita ini memang masih perlu ada perjuangan tersendiri yang kita harus lakukan. Dan kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Buat saya itu fakta. Jadi TPN sudah menganalisa itu emang? Saya rasa kayak itu nggak usah nganalisa, bukan cuma saya, yang kampus-kampus sudah ngomong banyak ya kan. Tapi buat saya itu faktanya. Nah, apakah ini kemudian bisa mempengaruhi soal keberlangsungan politik dan kebangsaan kita, itu sesuatu yang kita harus lihat secara lebih jernih gitu aja. Jadi buat kita sih apa yang kita peroleh pada hari ini itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima. Tapi bukan berarti bahwa ini akhir dari segala-galanya. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei.
Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Tjadjo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO, kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Tjadjo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang personal. Enggak. Pak Jokowi itu saya mau 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau Prabowo Gibran menang, ya faktanya dia menang di dalam perhitungan meskipun ada kecurangan, itu nanti kita bisa buktikan, gitu kan? Apakah seperti yang kita bilang kekuasaan itu bukan statement, itu fakta, gitu. Jadi buat kami adalah hal-hal seperti ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk berdemokrasi. Bukan kemudian kita tangisi atau kemudian kita marah-marah, ya kan? Tetapi ini harus kita tindak lanjuti dengan apa yang kita sebagai apa? Apakah nanti misalnya partai kita akan jadi apa? Apakah kita akan rekonsiliasi? Ya kita bukan orang partai, ya kan? Apakah partai mau berkoalisi dengan yang sekarang? Bisa ya, bisa nggak? Tapi itu bukan bisa jadi seperti itu. Bisa ya, bisa nggak, tapi Pak 02 kan udah berjubel juga orangnya. Iya kan, ngapain? Jadi maksudnya kan pengen diajak. Nggak ada kitanya orang. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo yang mengajak gimana? Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang personal. Enggak. Pak Jokowi itu saya mau 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Kami ini banyak yang nggak bisa. Tapi kalau 02 lewat Pak Prabowo, kalau politik, koalisi itu partai politik, bukan kita. Ya kan, kalau kita mau apa enggak ya terserah. Itu kan soal individual. Tapi kalau lihat sekarang konstelasi sekarang ini adalah partai politik. Berarti artinya apa? Yaitu soal PDIP dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo
Ya kalau seandainya ini memang real count yang menghasilkan itu, dan bukan juga dia yang hanya nawarin kita, kan nawarin 01 juga. Oke. Bukannya nggak mungkin. Ya. Bukan mungkin kita nggak akan ditawarin. Kita cuma kalau benar ya hasilnya ya 16-17 atau mungkin 20%, mungkin yang lebih ditawarin 01. Nah, Itu langsung kan dijawab aja aja. mungkin Iya. Bang tadi Jokowi ada ditawarin gimana? lemparan Bang? dari Iya. Bang Ranggun. Gimana Tawarin Bang Billy? gimana? Saya juga penasaran nih, pengen dengar. Begini, jadi kan sebenarnya diskusi tentang arah koalisi lanjutan atau Ya. siapa nanti yang akan menjadi oposisi itu kan ranah partai politik ya. Yang diskusinya bukan selesai dalam 1 hari 2 hari. Ya. Dan tentu juga kami percaya partai koalisi di kita pun merupakan partai koalisi yang sudah punya rekam jejak yang panjang, kemudian memilih ketua partai dengan cara yang bukan instan, kemudian nggak cuma turut memeriahkan pemilu, tapi kita percaya bahwa partai di koalisi kita juga bekerja secara konsisten. Dan kita melihat nanti ketika next koalisi ya, itu kita serahkan ke ranahnya partai politik, ataupun ajakan-ajakan seperti itu kan itu juga dealnya lewat Tapi peluang itu tapi tetap ada kan? Ada ya. Paslon kami Pak Anies Gus Imin pun menyatakan ya semua kesempatan masih terbuka, karena apalagi kalau semangatnya berbicara tentang bernegara dan berdemokrasi. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, tentu kita juga perlu melihat faktor konsistensi. Ketika kita melihat ada proses yang tidak benar, masa kita mau masuk ke situ juga. Kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Dan tugas kita ini kan bukan cuma soal seperti Mas Ganjar juga bilang ya, kita akan terima apapun hasilnya, ya kan. Ini bukan hanya soal kalah menang, tapi ini juga soal Indonesia. Jadi buat kita mungkin fenomena yang di luar elektoral ini kan juga cukup harus kita perhatikan. Dan menurut saya itu yang mungkin harus kita sama-sama sikapi dan apa yang bisa kita lakukan dalam konteks Indonesia ke depan gitu. Dan karena kan isu-isunya kan tetap ada ya, isu soal dari awal mengenai soal demokrasi, bukan soal program pembangunan, mungkin kita bisa kerja sama-sama lah, karena itu kan menyangkut soal hajat hidup orang banyak. Tapi mengenai sistem politik, mengenai demokrasi ini yang mungkin perlu kita perjuangkan lagi gitu. Jadi buat kita ini satu indikasi bahwa bagaimana kedewasaan politik bangsa kita ini memang masih perlu ada perjuangan tersendiri yang kita harus lakukan. Dan kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Buat saya itu fakta. Jadi TPN sudah menganalisa itu emang? Saya rasa kayak itu nggak usah nganalisa, bukan cuma saya, yang kampus-kampus sudah ngomong banyak ya kan. Tapi buat saya itu faktanya. Nah, apakah ini kemudian bisa mempengaruhi soal keberlangsungan politik dan kebangsaan kita, itu sesuatu yang kita harus lihat secara lebih jernih gitu aja. Jadi buat kita sih apa yang kita peroleh pada hari ini itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima, tapi bukan berarti bahwa ini akhir dari segala-galanya. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Cajo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju, hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi, bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau, tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta,
Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Jawaban menohok kubu 01DAN03JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Cajo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau Prabowo Gibran menang, ya faktanya dia menang di dalam perhitungan meskipun ada kecurangan, itu nanti kita bisa buktikan, gitu kan? Apakah seperti yang kita bilang kekuasaan itu bukan statement, itu fakta, gitu. Jadi buat kami adalah hal-hal seperti ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk berdemokrasi, bukan kemudian kita tangisi atau kemudian kita marah-marah, ya kan? Tetapi ini harus kita tindak lanjuti dengan apa yang kita sebagai apa? Apakah nanti misalnya partai kita akan jadi apa? Apakah kita akan rekonsiliasi? Ya kita bukan orang partai, ya kan? Apakah partai mau berkoalisi dengan yang sekarang? Bisa ya, bisa nggak? Tapi bisa, itu bukan bisa jadi seperti itu. Bisa ya, bisa nggak? Tapi Pak 02 kan udah bejubel juga orangnya. Iya kan? Ngapain? Jadi maksudnya kan pengen kan? diajak. Nggak ada kita ini orang. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo yang mengajak gimana? Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Kami ini banyak yang nggak bisa. Tapi kalau 02 lewat Pak Prabowo, kalau politik, koalisi itu partai politik, bukan kita. Ya kan? Kalau kita mau apa enggak ya terserah. Itu kan soal individual. Tapi kalau lihat sekarang konstelasi sekarang ini adalah partai politik. Berarti artinya apa? Yaitu soal PDIP dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo. Ya kalau seandainya ini memang real count yang menghasilkan itu, dan bukan juga dia yang hanya nawarin kita, kan nawarin 01 juga. Bukan yang nggak mungkin. Bukan mungkin kita nggak akan ditawarin. Kita cuma kalau benar ya hasilnya ya 16, 17 atau mungkin 20%, mungkin yang lebih ditawarin 01. Nah, gitu. Langsung kan dijawab aja mungkin Iya. Bang Jokowi ditawarin gimana? Lemparan dari Bang Rambun. Gimana Bang Billy? Saya juga penasaran nih, pengen dengar. Begini, jadi kan sebenarnya diskusi tentang arah koalisi lanjutan atau siapa nanti yang akan menjadi oposisi itu kan ranah partai politik ya. Diskusinya bukan selesai dalam 1 hari 2 hari. Dan tentu juga kami percaya partai koalisi di kita pun merupakan partai koalisi yang sudah punya rekam jejak yang panjang, kemudian memilih ketua partai dengan cara yang bukan instan, kemudian nggak cuma turut memeriahkan pemilu, tapi kita percaya bahwa partai di koalisi kita juga bekerja secara konsisten. Dan kita melihat nanti ketika next koalisi ya, itu kita serahkan ke ranahnya partai politik, ataupun ajakan-ajakan seperti itu kan itu juga dealnya lewat tapi peluang itu tapi tetap ada kan? Ada ya? Paslon kami, Pak Anies Gus Imin menyatakan ya semua kesempatan masih terbuka. Karena apalagi kalau semangatnya berbicara tentang bernegara dan berdemokrasi.
Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, tentu kita juga perlu melihat faktor konsistensi. Ketika kita melihat ada proses yang tidak benar, masa kita mau masuk ke situ juga? Kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Dan tugas kita ini kan bukan cuma soal seperti Mas Ganjar juga bilang ya, kita akan terima apapun hasilnya, ya kan? Ini bukan hanya soal kalah menang, tapi ini juga soal Indonesia. Jadi buat kita mungkin fenomena yang di luar elektoral ini kan juga cukup harus kita perhatikan, dan menurut saya itu yang mungkin harus kita sama-sama sikapi dan apa yang bisa kita lakukan dalam konteks Indonesia ke depan gitu. Dan karena kan isu-isunya kan tetap ada ya, isu soal dari awal mengenai soal demokrasi, mengenai bukan soal program pembangunan, mungkin kita bisa kerja sama-sama lah, karena itu kan menyangkut soal hajat hidup orang banyak. Tapi mengenai sistem politik, mengenai demokrasi, ini yang mungkin perlu kita perjuangkan lagi gitu. Jadi buat kita ini satu indikasi bahwa bagaimana kedewasaan politik bangsa kita ini memang masih perlu ada perjuangan tersendiri yang kita harus lakukan. Dan kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Buat saya itu fakta. Jadi TPN sudah menganalisa itu emang? Saya rasa ya itu nggak usah nganalisa, bukan cuma saya, yang kampus-kampus sudah ngomong banyak ya kan. Tapi buat saya itu faktanya. Nah, apakah ini kemudian bisa mempengaruhi soal keberlangsungan politik dan kebangsaan kita, itu sesuatu yang kita harus lihat secara lebih jernih gitu aja. Jadi buat kita sih apa yang kita peroleh pada hari ini itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima, tapi bukan berarti bahwa ini akhir dari segala-galanya. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Cajo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju, hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi, bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau, tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Cajo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju, hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi, bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau, tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik.
Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal. Kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang. Personal. Enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau Prabowo Gibran menang, ya faktanya dia menang di dalam perhitungan meskipun ada kecurangan, itu nanti kita bisa buktikan, gitu kan? Apakah seperti yang kita bilang kekuasaan itu bukan statement, itu fakta, gitu. Jadi buat kami adalah hal-hal seperti ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk berdemokrasi, bukan kemudian kita tangisi atau kemudian kita marah-marah, ya kan? Tetapi ini harus kita tindak lanjuti dengan apa yang kita sebagai apa? Apakah nanti misalnya partai kita akan jadi apa? Apakah kita akan rekonsiliasi? Ya kita bukan orang partai, ya kan? Apakah partai mau berkoalisi dengan yang sekarang? Bisa ya, bisa nggak? Tapi bisa, itu bukan bisa jadi seperti itu. Bisa ya, bisa nggak, tapi Pak 02 kan udah bejubel juga orangnya. Iya kan? Ngapain Jadi gitu maksudnya kan, bisa aja, pengen kan? diajak. Nggak ada kita ini orang. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo yang mengajak gimana? Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang. Personal. Enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Kami ini banyak yang nggak bisa. Tapi dibeli. kalau 02 lewat Pak Prabowo, kalau politik, partai politik, koalisi itu partai politik, bukan kita. Ya kan, kalau kita mau apa enggak ya terserah, itu kan soal individual. Tapi kalau lihat sekarang konstelasi sekarang ini adalah partai politik. Berarti artinya apa? Yaitu soal PDIP dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo. Ya, kalau seandainya ini memang real kawan yang menghasilkan itu, dan bukan juga dia yang hanya nawarin kita, kan nawarin 01 juga. Bukannya nggak mungkin. Bukan mungkin kita nggak akan ditawarin. Kita cuma kalau benar ya hasilnya ya 16, 17 atau mungkin 20%, mungkin yang lebih ditawarin 01. Nah, langsung kan dijawab aja mungkin Iya. Bang, kalau ditawarin gimana? Bang Ranggun. Gimana Bang Bidin? Saya juga penasaran nih, pengen dengar. Begini, jadi kan sebenarnya diskusi tentang arah koalisi lanjutan atau siapa nanti yang akan menjadi oposisi itu kan ranah partai politik ya. Diskusinya bukan selesai dalam 1 hari 2 hari. Dan tentu juga kami percaya partai koalisi di kita pun merupakan partai koalisi yang sudah punya rekam jejak yang panjang, kemudian memilih ketua partai dengan cara yang bukan instan, kemudian nggak cuma turut memeriahkan pemilu, tapi kita percaya bahwa partai di koalisi kita juga bekerja secara konsisten. Dan kita melihat nanti ketika next koalisi ya, itu kita serahkan ke ranahnya partai politik, ataupun ajakan-ajakan seperti itu kan itu juga dealnya lewat tapi peluang itu tapi tetap ada kan? Ada ya? Paslon kami, Pak Anies Gus Imin menyatakan ya semua kesempatan masih terbuka. Karena apalagi kalau semangatnya berbicara tentang bernegara dan berdemokrasi. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, tentu kita juga perlu melihat faktor konsistensi. Ketika kita melihat ada proses yang tidak benar, masa kita mau masuk ke situ juga. Kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Dan tugas kita ini kan bukan cuma soal seperti Mas Ganjar juga bilang ya, kita akan terima apapun hasilnya, ya kan. Ini bukan hanya soal kalah menang, tapi ini juga soal Indonesia. Jadi buat kita mungkin fenomena yang di luar elektoral ini kan juga cukup harus kita perhatikan. Dan menurut saya itu yang mungkin harus kita sama-sama sikapi dan apa yang bisa kita lakukan dalam konteks Indonesia ke depan gitu. 02 saya harus bilang itu. Buat saya itu fakta. Jadi TPN sudah menganalisa itu emang? Saya rasa ya itu nggak usah analisis, bukan cuma saya, yang kampus-kampus sudah ngomong banyak ya kan. Tapi buat saya itu faktanya. Nah, apakah ini kemudian bisa mempengaruhi soal keberlangsungan politik dan kebangsaan kita, itu sesuatu yang kita harus lihat secara lebih jernih, gitu aja. Jadi buat kita sih
apa yang kita peroleh pada hari ini itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima. Tapi bukan berarti bahwa ini akhir dari segala-galanya. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Tjadjo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Tjadjo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang. Personal. Enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau Prabowo Gibran menang, ya faktanya dia menang di dalam perhitungan meskipun ada kecurangan, itu nanti kita bisa buktikan, gitu kan? Apakah seperti yang kita bilang kekuasaan itu bukan statement, itu fakta, gitu. Jadi buat kami adalah hal-hal seperti ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk berdemokrasi. Bukan kemudian kita tangisi atau kemudian kita marah-marah, ya kan? Tetapi ini harus kita tindak lanjuti dengan apa yang kita sebagai apa? Apakah nanti misalnya partai kita akan jadi apa? Apakah kita akan rekonsiliasi? Ya kita bukan orang partai, ya kan? Apakah partai mau berkoalisi dengan yang sekarang? Bisa ya, bisa nggak? Tapi bisa, itu bukan bisa jadi seperti itu. Bisa ya, bisa nggak, tapi Pak 02 kan udah berjubel juga orangnya. Ya kan, ngapain kita jadi gitu maksudnya kan, pengen kan? diajak. Nggak ada kita ini orang. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo yang mengajak gimana? Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang. Personal. Enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang.
Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Kami ini banyak yang nggak bisa. Tapi dibeli. kalau 02 lewat Pak kalau politik, membuka partai peluang ya koalisi itu partai politik, bukan kita. Iya kan? Kalau kita mau apa enggak ya terserah. Itu kan soal individual. Tapi kalau lihat sekarang konstelasi sekarang ini adalah partai politik. Berarti artinya apa? Yaitu soal PDIP dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo. Ya kalau seandainya ini memang real count yang menghasilkan itu, dan bukan juga dia yang hanya nawarin kita, kan nawarin 01 juga. Bukan yang nggak mungkin. Bukan mungkin kita nggak akan ditawarin. Kita cuma kalau benar ya hasilnya ya 16, 17 atau mungkin 20%, mungkin yang lebih ditawarin 01. Nah, itu kan langsung dijawab aja mungkin Bang tadi Jokowi ditawarin gimana? Bang Ranggun. Gimana Bang Billy? Saya juga penasaran nih, pengen dengar. Begini, jadi kan sebenarnya diskusi tentang arah koalisi lanjutan atau siapa nanti yang akan menjadi oposisi itu kan ranah partai politik ya. Diskusinya bukan selesai dalam 1 hari 2 hari. Dan tentu juga kami percaya partai koalisi di kita pun merupakan partai koalisi yang sudah punya rekam jejak yang panjang, kemudian memilih ketua partai dengan cara yang bukan instan, kemudian nggak cuma turut memeriahkan pemilu, tapi kita percaya bahwa partai di koalisi kita juga bekerja secara konsisten. Dan kita melihat nanti ketika next koalisi ya, itu kita serahkan ke ranahnya partai politik, ataupun ajakan-ajakan seperti itu kan itu juga dealnya lewat tapi peluang itu tapi tetap ada kan? Ada ya? Paslon kami Pak Anies Gus Imin pun menyatakan ya semua kesempatan masih terbuka, karena apalagi kalau semangatnya berbicara tentang bernegara dan berdemokrasi. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, tentu kita juga perlu melihat faktor konsistensi. Ketika kita melihat ada proses yang tidak benar, masa kita mau masuk ke situ juga? Kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Dan tugas kita ini kan bukan cuma soal seperti Mas Ganjar juga bilang ya, kita akan terima apapun hasilnya, ya kan. Ini bukan hanya soal kalah menang, tapi ini juga soal Indonesia. Jadi buat kita mungkin fenomena yang di luar elektoral ini kan juga cukup harus kita perhatikan. Dan menurut saya itu yang mungkin harus kita sama-sama sikapi dan apa yang bisa kita lakukan dalam konteks Indonesia ke depan gitu. Dan karena kan isu-isunya kan tetap ada ya, isu soal dari awal mengenai soal demokrasi, mengenai bukan soal program pembangunan, mungkin kita bisa kerja sama-sama lah, karena itu kan menyangkut soal hajat hidup orang banyak. Tapi mengenai sistem politik, mengenai demokrasi ini yang mungkin perlu kita perjuangkan lagi gitu. Jadi buat kita ini satu indikasi bahwa bagaimana kedewasaan politik bangsa kita ini memang masih perlu ada perjuangan tersendiri yang kita harus lakukan. Dan kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Buat saya itu fakta. Jadi TPN sudah menganalisa itu emang? Saya rasa kayak itu nggak usah nganalisa, bukan cuma saya, yang kampus-kampus sudah ngomong banyak ya kan. Tapi buat saya itu faktanya. Nah, apakah ini kemudian bisa mempengaruhi soal keberlangsungan politik dan kebangsaan kita, itu sesuatu yang kita harus lihat secara lebih jernih gitu aja. Jadi buat kita sih apa yang kita peroleh pada hari ini itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima, tapi bukan berarti bahwa ini akhir dari segala-galanya. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Cajo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju, hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi, bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau, tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan,
jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal. Kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO, kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Cajo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega. Kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal. Kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang. Personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau Prabowo Gibran menang, ya faktanya dia menang di dalam perhitungan meskipun ada kecurangan, itu nanti kita bisa buktikan, gitu kan? Apakah seperti yang kita bilang kekuasaan itu bukan statement, itu fakta, gitu. Jadi buat kami adalah hal-hal seperti ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk berdemokrasi. Bukan kemudian kita tangisi atau kemudian kita marah-marah, ya kan? Tetapi ini harus kita tindak lanjuti dengan apa yang kita sebagai apa? Apakah nanti misalnya partai kita akan jadi apa? Apakah kita akan rekonsiliasi? Ya kita bukan orang partai, ya kan? Apakah partai mau berkoalisi dengan yang sekarang? Bisa ya, bisa nggak? Tapi bisa, itu bukan bisa jadi seperti itu. Bisa ya, bisa nggak, tapi Pak 02 kan udah bejubel juga orangnya. Iya kan? Ngapain kita jadi gitu maksudnya kan bisa aja, pengen kan? Diajak. Nggak ada kita nih orang. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo yang mengajak gimana? Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang. Personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Kami ini banyak yang nggak bisa. Tapi kalau 02 lewat Pak Prabowo, kalau politik, koalisi itu partai politik, bukan kita. Iya kan? Kalau kita mau apa enggak ya terserah. Itu kan soal individual. Tapi kalau lihat sekarang konstelasi sekarang ini adalah partai politik. Berarti artinya apa? Yaitu soal PDIP dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo. Ya kalau seandainya ini memang real count yang menghasilkan itu, dan bukan juga dia yang hanya nawarin kita, kan nawarin 01 juga. Bukan yang nggak mungkin. Bukan mungkin kita nggak akan ditawarin. Kita cuma kalau benar ya hasilnya ya 16-17 atau mungkin 20%, mungkin yang lebih ditawarin 01. Nah, gitu. Langsung dijawab aja mungkin Bang. Nanti kalau ditawarin gimana? Bang Rambun. Gimana Bang Billy? Saya juga penasaran nih, pengen dengar. Begini, jadi kan sebenarnya diskusi tentang arah koalisi lanjutan atau siapa nanti yang akan menjadi oposisi itu kan ranah partai politik ya. Yang diskusinya bukan selesai dalam 1 hari 2 hari. Dan tentu juga kami percaya partai koalisi di kita pun merupakan partai koalisi yang sudah punya rekam jejak yang panjang, kemudian memilih ketua partai dengan cara yang bukan instan,
Kemudian nggak cuma turut memeriahkan pemilu, tapi kita percaya bahwa partai di koalisi kita juga bekerja secara konsisten. Dan kita melihat nanti ketika next koalisi ya, itu kita serahkan ke ranahnya partai politik. Ataupun ajakan-ajakan seperti itu kan, itu juga dealnya lewat tapi peluang itu tapi tetap ada kan? Ada ya? Paslon kami, Pak Anies Gus Imin menyatakan ya semua kesempatan masih terbuka. Karena apalagi kalau semangatnya berbicara tentang bernegara dan berdemokrasi. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, tentu kita juga perlu melihat faktor konsistensi. Ketika kita melihat ada proses yang tidak benar, masa kita mau masuk ke situ juga? Kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Dan tugas kita ini kan bukan cuma soal seperti Mas Ganjar juga bilang ya, kita akan terima apapun hasilnya, ya kan? Ini bukan hanya soal kalah menang, tapi ini juga soal Indonesia. Jadi buat kita mungkin fenomena yang di luar elektoral ini kan juga cukup harus kita perhatikan, dan menurut saya itu yang mungkin harus kita sama-sama sikapi dan apa yang bisa kita lakukan dalam konteks Indonesia ke depan gitu. Dan karena kan isu-isunya kan tetap ada ya, isu soal dari awal mengenai soal demokrasi, mengenai bukan soal program pembangunan, mungkin kita bisa kerja sama-sama lah, karena itu kan menyangkut soal hajat hidup orang banyak. Tapi mengenai sistem politik, mengenai demokrasi, ini yang mungkin perlu kita perjuangkan lagi gitu. Jadi buat kita ini satu indikasi bahwa bagaimana kedewasaan politik bangsa kita ini memang masih perlu ada perjuangan tersendiri yang kita harus lakukan. Dan kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Buat saya itu fakta. Jadi TPN sudah menganalisa itu emang? Saya rasa kayak itu nggak usah nganalisa, bukan cuma saya, yang kampus-kampus sudah ngomong banyak ya kan. Jadi buat saya itu faktanya. Nah, apakah ini kemudian bisa mempengaruhi soal keberlangsungan politik dan kebangsaan kita, itu sesuatu yang kita harus lihat secara lebih jernih, gitu aja. Jadi buat kita sih apa yang kita peroleh pada hari ini itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima, tapi bukan berarti bahwa ini akhir dari segala-galanya. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Cajo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju, hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi, bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau, tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Cajo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju, hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi, bisa iya bisa enggak,
Tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal. Kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang. Personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau Prabowo Gibran menang, ya faktanya dia menang di dalam perhitungan meskipun ada kecurangan, itu nanti kita bisa buktikan, gitu kan? Apakah seperti yang kita bilang kekuasaan itu bukan statement, itu fakta, gitu. Jadi buat kami adalah hal-hal seperti ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk berdemokrasi, bukan kemudian kita tangisi atau kemudian kita marah-marah, ya kan? Tetapi ini harus kita tindak lanjuti dengan apa yang kita sebagai apa? Apakah nanti misalnya partai kita akan jadi apa? Apakah kita akan rekonsiliasi? Ya kita bukan orang partai, ya kan? Apakah partai mau berkoalisi dengan yang sekarang? Bisa ya, bisa nggak? Tapi bisa, itu bukan bisa jadi seperti itu. Bisa ya, bisa nggak? Tapi Pak 02 kan udah bejubel juga orangnya, ya kan? Ngapain? Jadi maksudnya pengen diajak? Nggak ada. Kita ini orang. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo yang mengajak gimana? Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang. Personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Kami ini banyak yang nggak bisa. Tapi dibeli. kalau 02 lewat Pak Prabowo, kalau politik, koalisi itu partai politik, bukan kita. Ya kan? Kalau kita mau apa enggak ya terserah. Itu kan soal individual. Tapi kalau lihat sekarang konstelasi sekarang ini adalah partai politik. Berarti artinya apa? Yaitu soal PDIP dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo. Ya kalau seandainya ini memang real count yang menghasilkan itu, dan bukan juga dia yang hanya nawarin kita, kan nawarin 01 juga. Bukannya nggak mungkin. Bukan mungkin kita nggak akan ditawarin. Kita cuma kalau benar ya hasilnya ya 16, 17 atau mungkin 20%, mungkin yang lebih ditawarin 01. Nah, gitu. Langsung kan dijawab aja mungkin aja. Bang Jokowi ditawarin gimana? Bang Rambun. Gimana? Saya juga penasaran nih, pengen dengar. Begini, jadi kan sebenarnya diskusi tentang arah koalisi lanjutan atau siapa nanti yang akan menjadi oposisi itu kan ranah partai politik ya. Diskusinya bukan selesai dalam 1 hari 2 hari. Dan tentu juga kami percaya partai koalisi di kita pun merupakan partai koalisi yang sudah punya rekam jejak yang panjang, kemudian memilih ketua partai dengan cara yang bukan instan, kemudian nggak cuma turut memeriahkan pemilu, tapi kita percaya bahwa partai di koalisi kita juga bekerja secara konsisten. Dan kita melihat nanti ketika next koalisi ya, itu kita serahkan ke ranahnya partai politik, ataupun ajakan-ajakan seperti itu kan itu juga dealnya lewat tapi peluang itu tapi tetap ada kan? Ada ya? Paslon kami, Pak Anies Gus Imin pun menyatakan ya semua kesempatan masih terbuka. Karena apalagi kalau semangatnya berbicara tentang bernegara dan berdemokrasi. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, tentu kita juga perlu melihat faktor konsistensi. Ketika kita melihat ada proses yang tidak benar, masa kita mau masuk ke situ juga? Kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Dan tugas kita ini kan bukan cuma soal seperti Mas Ganjar juga bilang ya, kita akan terima apapun hasilnya, ya kan? Ini bukan hanya soal kalah menang, tapi ini juga soal Indonesia. Jadi buat kita mungkin fenomena yang di luar elektoral ini kan juga cukup harus kita perhatikan. Dan menurut saya itu yang mungkin harus kita sama-sama sikapi dan apa yang bisa kita lakukan dalam konteks Indonesia ke depan gitu. Dan karena kan isu-isunya kan tetap ada ya, isu soal dari awal mengenai soal demokrasi, mengenai bukan soal program pembangunan, mungkin kita bisa
kita bisa kerja sama-sama lah, karena itu kan menyangkut soal hajat hidup orang banyak. Iya. Tapi mengenai sistem politik, mengenai demokrasi ini yang mungkin perlu kita perjuangkan lagi gitu. Jadi buat kita ini satu indikasi bahwa bagaimana kedewasaan politik bangsa kita ini memang masih perlu ada perjuangan tersendiri yang kita harus lakukan. Dan kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Buat saya itu fakta. Jadi TPN sudah menganalisa itu emang? Saya rasa kayak itu nggak usah analisis, bukan cuma saya, yang kampus-kampus sudah ngomong banyak ya kan. Tapi buat saya itu faktanya. Nah, apakah ini kemudian bisa mempengaruhi soal keberlangsungan politik dan kebangsaan kita, itu sesuatu yang kita harus lihat secara lebih jernih, gitu aja. Jadi buat kita sih apa yang kita peroleh pada hari ini itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima, tapi bukan berarti bahwa ini akhir dari segala-galanya. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Tjadjo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Tjadjo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau Prabowo Gibran menang, ya faktanya dia menang di dalam perhitungan meskipun ada kecurangan, itu nanti kita bisa buktikan.
gitu kan? Apakah seperti yang kita bilang kekuasaan itu bukan statement, itu fakta, gitu. Jadi buat kami adalah hal-hal seperti ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk berdemokrasi, bukan kemudian kita tangisi atau kemudian kita marah-marah, ya kan? Tetapi ini harus kita tindak lanjuti dengan apa yang kita sebagai apa? Apakah nanti misalnya partai kita akan jadi apa? Apakah kita akan rekonsiliasi? Ya kita bukan orang partai, ya kan? Apakah partai mau berkoalisi dengan yang sekarang? Bisa ya, bisa nggak? Tapi itu bukan bisa jadi seperti itu. Bisa ya, bisa nggak? Tapi Pak 02 kan udah bejubel juga orangnya, ya kan? Ngapain? Jadi maksudnya pengen diajak? Nggak ada. Kita ini orang. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo yang mengajak gimana? Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang? Personal? Gua enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Kami ini banyak yang nggak bisa. Tapi dibeli. kalau 02 lewat Pak Prabowo, kalau politik, koalisi itu partai politik, bukan kita. Ya kan? Kalau kita mau apa enggak ya terserah. Itu kan soal individual. Tapi kalau lihat sekarang konstelasi sekarang ini adalah partai politik. Berarti artinya apa? Yaitu soal PDIP dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo, ya kalau seandainya ini memang real kawan yang menghasilkan itu, dan bukan juga dia yang hanya nawarin kita, kan nawarin 01 juga. Bukannya nggak mungkin. Bukan mungkin kita nggak akan ditawarin. Kita cuma kalau benar ya hasilnya ya 16, 17 atau mungkin 20%, mungkin yang lebih ditawarin 01. Nah, langsung dijawab aja mungkin Bang Jokowi ditawarin gimana? Bang Rangun. Gimana Bang Billy? Saya juga penasaran nih, pengen dengar. Begini, jadi kan sebenarnya diskusi tentang arah koalisi lanjutan atau siapa nanti yang akan menjadi oposisi itu kan ranah partai politik ya. Diskusinya bukan selesai dalam 1 hari 2 hari. Dan tentu juga kami percaya partai koalisi di kita pun merupakan partai koalisi yang sudah punya rekam jejak yang panjang, kemudian memilih ketua partai dengan cara yang bukan instan, kemudian nggak cuma turut memeriahkan pemilu, tapi kita percaya bahwa partai di koalisi kita juga bekerja secara konsisten. Dan kita melihat nanti ketika next koalisi ya, itu kita serahkan ke ranahnya partai politik, ataupun ajakan-ajakan seperti itu kan itu juga dealnya lewat tapi peluang itu tapi tetap ada kan? Ada ya? Paslon kami, Pak Anies, Gus Imin pun menyatakan ya semua kesempatan masih terbuka. Karena apalagi kalau semangatnya berbicara tentang bernegara dan berdemokrasi. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, tentu kita juga perlu melihat faktor konsistensi. Ketika kita melihat ada proses yang tidak benar, masa kita mau masuk ke situ juga? Kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Dan tugas kita ini kan bukan cuma soal seperti Mas Ganjar juga bilang ya, kita akan terima apapun hasilnya, ya kan? Ini bukan hanya soal kalah menang, tapi ini juga soal Indonesia. Jadi buat kita mungkin fenomena yang di luar elektoral ini kan juga cukup harus kita perhatikan. Dan menurut saya itu yang mungkin harus kita sama-sama sikapi dan apa yang bisa kita lakukan dalam konteks Indonesia ke depan gitu. Dan karena kan isu-isunya kan tetap ada ya, isu soal dari awal mengenai soal demokrasi, mengenai bukan soal program pembangunan, mungkin kita bisa kerja sama-sama lah, karena itu kan menyangkut soal hajat hidup orang banyak. Tapi mengenai sistem politik, mengenai demokrasi ini yang mungkin perlu kita perjuangkan lagi gitu. Jadi buat kita ini satu indikasi bahwa bagaimana kedewasaan politik bangsa kita ini memang masih perlu ada perjuangan tersendiri yang kita harus lakukan. Dan kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Buat saya itu fakta. Jadi TPN sudah menganalisa itu emang? Saya rasa ya itu nggak usah nganalisa, bukan cuma saya, yang kampus-kampus sudah ngomong banyak ya kan. Tapi buat saya itu faktanya. Nah, apakah ini kemudian bisa mempengaruhi soal keberlangsungan politik dan kebangsaan kita, itu sesuatu yang kita harus lihat secara lebih jernih gitu aja. Jadi buat kita sih apa yang kita peroleh pada hari ini itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima, tapi bukan berarti bahwa ini akhir dari segala-galanya. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli.
Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Tjadjo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO, kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Tjadjo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau Prabowo Gibran menang, ya faktanya dia menang di dalam perhitungan meskipun ada kecurangan, itu nanti kita bisa buktikan, gitu kan? Apakah seperti yang kita bilang kekuasaan itu bukan statement, itu fakta, gitu. Jadi buat kami adalah hal-hal seperti ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk berdemokrasi, bukan kemudian kita tangisi atau kemudian kita marah-marah, ya kan? Tetapi ini harus kita tindak lanjuti dengan apa yang kita sebagai apa? Apakah nanti misalnya partai kita akan jadi apa? Apakah kita akan rekonsiliasi? Ya kita bukan orang partai, ya kan? Apakah partai mau berkoalisi dengan yang sekarang? Bisa ya, bisa nggak? Tapi bisa, itu bukan bisa jadi seperti itu. Bisa ya, bisa nggak? Tapi Pak 02 kan udah berjubel juga orangnya, ya kan? Ngapain? Jadi maksudnya kan pengen diajak? Nggak ada kita ini orang. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo yang mengajak gimana? Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Kami ini banyak yang nggak bisa. Tapi dibeli. kalau 02 lewat Pak Prabowo, kalau politik, koalisi itu partai politik, bukan kita. Ya kan? Kalau kita mau apa enggak ya terserah. Itu kan soal individual. Tapi kalau lihat sekarang konstelasi sekarang adalah
ini adalah partai politik. Berarti artinya apa? Yaitu soal PDIP dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo. Ya, kalau seandainya ini memang real kawan yang menghasilkan itu, dan bukan juga jahat yang hanya nawarin kita, kan nawarin 01 juga. Bukan yang nggak mungkin. Bukan mungkin kita nggak akan ditawarin. Kita cuma kalau benar ya hasilnya ya 16, 17 atau mungkin 20%, mungkin yang lebih ditawarin 01. Nah, itu langsung kan dijawab aja mungkin Iya. Bang kalau ditawarin gimana? Lemparan Bang Ranggun. Gimana Bang Billy? Saya juga penasaran nih, pengen dengar. Begini, jadi kan sebenarnya diskusi tentang arah koalisi lanjutan atau siapa nanti yang akan menjadi oposisi itu kan ranah partai politik ya. Diskusinya bukan selesai dalam 1 hari 2 hari. Dan tentu juga kami percaya partai koalisi di kita pun merupakan partai koalisi yang sudah punya rekam jejak yang panjang, kemudian memilih ketua partai dengan cara yang bukan instan, kemudian nggak cuma turut memeriahkan pemilu, tapi kita percaya bahwa partai di koalisi kita juga bekerja secara konsisten. Dan kita melihat nanti ketika next koalisi ya, itu kita serahkan ke ranahnya partai politik, ataupun ajakan-ajakan seperti itu kan itu juga dealnya lewat tapi peluang itu tapi tetap ada kan? Ada ya? Paslon kami, Pak Anies Gus Imin menyatakan ya semua kesempatan masih terbuka. Karena apalagi kalau semangatnya berbicara tentang bernegara dan berdemokrasi. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, tentu kita juga perlu melihat faktor konsistensi. Ketika kita melihat ada proses yang tidak benar, masa kita mau masuk ke situ juga. Kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Dan tugas kita ini kan bukan cuma soal seperti Mas Ganjar juga bilang ya, kita akan terima apapun hasilnya, ya kan. Ini bukan hanya soal kalah menang, tapi ini juga soal Indonesia. Jadi buat kita mungkin fenomena yang di luar elektoral ini kan juga cukup harus kita perhatikan. Dan menurut saya itu yang mungkin harus kita sama-sama sikapi dan apa yang bisa kita lakukan dalam konteks Indonesia ke depan gitu. Dan karena kan isu-isunya kan tetap ada ya, isu soal dari awal mengenai soal demokrasi, mengenai bukan soal program pembangunan, mungkin kita bisa kerja sama-sama lah, karena itu kan menyangkut soal hajat hidup orang banyak. Tapi mengenai sistem politik, mengenai demokrasi ini yang mungkin perlu kita perjuangkan lagi gitu. Jadi buat kita ini satu indikasi bahwa bagaimana kedewasaan politik bangsa kita ini memang masih perlu ada perjuangan tersendiri yang kita harus lakukan. Dan kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Buat saya itu fakta. Jadi TPN sudah menganalisa itu emang? Saya rasa kayak itu nggak usah, bukan cuma saya, yang kampus-kampus sudah ngomong banyak ya kan. Tapi buat saya itu faktanya. Nah, apakah ini kemudian bisa mempengaruhi soal keberlangsungan politik dan kebangsaan kita, itu sesuatu yang kita harus lihat secara lebih jernih gitu aja. Jadi buat kita sih apa yang kita peroleh pada hari ini itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima. Tapi bukan berarti bahwa ini akhir dari segala-galanya. Jawaban menohok kubu 01DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Cajo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya.
Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Jawaban menohok kubu 01 DAN 03 JIKADITAWARIKOALISIOLEHPRABOWO. Kami tak bisa dibeli. Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak dalam quick count di sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kubu 01 dan 03 justru memberikan respons menohok ketika ditanya soal adanya kemungkinan ajakan koalisi dari 02. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Rambun Cajo, kemungkinan rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju hal itu menjadi keputusan dari partai politik. Apakah partai mau berkoalisi bisa iya bisa enggak, tapi kan 02 sudah berjubel juga orangnya, tutur Rambun. Namun Rambun menekankan, jika dirinya ditawari secara personal maka ia akan tegas menolaknya. Tergantung Bu Mega, kalau gue ditawari personal jawabannya enggak, mau tutur mantan ketum Seknas Jokowi itu. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan pembicaraan koalisi adalah sepenuhnya ranah partai politik. Namun ia menekankan, jika terdapat proses demokrasi yang tidak benar maka kubu 01 juga enggan masuk ke dalamnya. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, kids perlu melihat faktor konsistensi. Kalau ada proses demokrasi yang tidak benar masa kita mau masuk ke situ juga, ungkapnya. Hal itu disampaikan dalam podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau Prabowo Gibran menang, ya faktanya dia menang di dalam perhitungan meskipun ada kecurangan, itu nanti kita bisa buktikan, gitu kan? Apakah seperti yang kita bilang kekuasaan itu bukan statement, itu fakta, gitu. Jadi buat kami adalah hal-hal seperti ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk berdemokrasi. Bukan kemudian kita tangisi atau kemudian kita marah-marah, ya kan? Tetapi ini harus kita tindak lanjuti dengan apa yang kita sebagai apa? Apakah nanti misalnya partai kita akan jadi apa? Apakah kita akan rekonsiliasi? Ya kita bukan orang partai, ya kan? Apakah partai mau berkoalisi dengan yang sekarang? Bisa ya, bisa nggak? Tapi bisa, itu bukan bisa jadi seperti itu. Bisa ya, bisa nggak, tapi Pak 02 kan udah bejubel juga orangnya. Iya kan? Ngapain Jadi gitu maksudnya kan, bisa aja, pengen kan? diajak. Nggak ada kita ini orang. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo yang mengajak gimana? Pak Prabowo yang tergantung ngajak abang personal. Gua enggak. Pak Jokowi itu saya 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Kami ini banyak yang nggak bisa. Tapi kalau 02 lewat kalau politik, koalisi itu partai politik, bukan kita. Ya kan? Kalau kita mau apa enggak ya terserah. Itu kan soal individual. Tapi kalau lihat sekarang konstelasi sekarang ini adalah partai politik. Berarti artinya apa? Yaitu soal PDIP dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo. Ya kalau seandainya ini memang real kawan yang menghasilkan itu, dan bukan juga dia yang hanya nawarin kita, kan nawarin 01 juga. Bukannya nggak mungkin. Bukan mungkin kita nggak akan ditawarin. Kita cuma kalau benar ya hasilnya ya 16-17 atau mungkin 20%, mungkin yang lebih ditawarin 01. Nah, gitu. Langsung kan dijawab aja mungkin Iya. Bang kalau ditawarin gimana? Bang Rambun. Gimana Bang Billy? Saya juga penasaran nih, pengen dengar. Begini, jadi kan sebenarnya diskusi tentang arah koalisi lanjutan atau siapa nanti yang akan menjadi oposisi itu kan ranah partai politik ya. Diskusinya bukan selesai dalam 1 hari 2 hari. Dan tentu juga kami percaya partai koalisi di kita pun merupakan partai koalisi yang sudah punya rekam jejak yang panjang, kemudian memilih ketua partai dengan cara yang bukan instan, kemudian nggak cuma turut memeriahkan pemilu, tapi kita percaya bahwa partai di koalisi kita juga bekerja secara konsisten. Dan kita melihat nanti ketika next koalisi ya, itu kita serahkan ke ranahnya partai politik, ataupun ajakan-ajakan seperti itu kan itu juga dealnya lewat tapi peluang itu tapi tetap ada kan? Ada ya? Paslon kami Pak Anies Gus Imin menyatakan ya semua kesempatan masih terbuka, karena apalagi kalau semangatnya berbicara tentang bernegara dan berdemokrasi.
Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, tentu kita juga perlu melihat faktor konsistensi. Ketika kita melihat ada proses yang tidak benar, masa kita mau masuk ke situ juga. Kekuatan penguasa yang memang ada di balik kemenangannya 02, saya harus bilang itu. Dan tugas kita ini kan bukan cuma soal seperti Mas Ganjar juga bilang ya, kita akan terima apapun hasilnya, ya kan. Ini bukan hanya soal kalah menang, tapi ini juga soal Indonesia. Jadi buat kita mungkin fenomena yang di luar elektoral ini kan juga cukup harus kita perhatikan. Dan menurut saya itu yang mungkin harus kita sama-sama sikapi dan apa yang bisa kita lakukan dalam konteks Indonesia ke depan gitu. Dan karena kan isu-isunya kan